Pemirsa, kembali lagi di Karma dan masih bersama Roy Kiyoshi di sini. Dan Roy sudah memilih wanita yang lahir di tanggal 18. Dia bernama Terry. Mohon maaf, saya harus bilang di sini bahwa Barry kamu memang sudah dengan banyak laki-laki. Dan kamu menyetujui itu sebagai bisnis atau lahan, Barry. Mungkin ini memang pilihan hidup kamu, tetapi saya sangat khawatir sekali dengan kondisi kamu, Barry. Ketika kamu terjun sini dan saya melihat lendir di sini banyak. Dan akan memungkinkan sekali, Barry, ketika ini semua akan terjadi menjadi lipatan dan gumpalan-gumpalan menjadi penyakit kanker mungkin. Tapi ini terjadi pada saat saya di waktu muda ya. Iya. Itu terjadi di tahun 2000. Hei, ayo pulang. Pulang kamu sekarang. Pak, apaan sih Pak? Bikin malu aja. Pak, Barry sebentar lagi tuh masuk audisi. Apa audisi apa sih? Iya pasti. Apaan sih ini? Diam deh kamu. Jadi anak saya. Masih ikut campur loh. Bapak mau kamu jadi PNS. Punya gaji, punya masa depan, punya pensiun. Ini apa? Ini dah lu tunggu di sawah seperti mereka semua ini kan? Bapak nggak suka kamu penyanyi dangdut. Tunggu di sawah orang. Goyang-goyang. Apalagi dilirik sampai dia bilang. Lepasin Pak. Keluar sekarang, nggak ada apa. Pak, Sini. sakit Pak, lepasin. Duduk. Untuk aja bapak cepat bawa kamu pulang. Kalau nggak hidup kamu udah hancur. Jadi penyanyi dangdut. Pak, kenapa sih Bapak itu ngomongnya kayak gini mulu? Bapak nggak nyadar selama ini aku nyanyi dangdut untuk makan, Pak. Kamu ya? Bapak ini gimana sih? Anak sendiri masa malah mau dipukul? Ibu ini selalu belain dia. Dengar ya Bu, mulai sekarang ibu awasin dia. Jangan sampai dia nyanyi dangdut lagi. Enggak, aku nggak mau. Beri! Aku harus kabur. Aku nggak bisa dikekang kayak gini terus. Enak aja, aku yang cari duit tapi aku terus yang kena masalah. Lihat tuh, mau belain terus sih. Pak, Bapak itu jangan terlalu keras ngedidik Barry. Nanti kalau dia kenapa-napa, dia kabur gimana? Udah biarkan. Biar dia tahu cara menghormati orang tua. Barry, ayo kita makan, nak. Barry? Astagfirullahaladzim, Barry kabur. Pak! Bapak! Pak, Barry kabur, Pak, Barry kabur. Kabur. Ayo Bu, ayo Bu, lihat Bu. Beri! Tuh kan, ini gara-gara ibu. Bilang dia terus, jadi kabur kan anaknya. Kok Bapak malah nyalahin ibu sih? Bapak yang terlalu keras ngurus anak. Tuh jadinya Barry kabur. Ah! Berawal dari kepergian saya dari rumah itu di tahun 1999 akhir. Air, Neng. Mau minum air? Enggak, makasih Pak. Oh iya. Pangsa baru. Lepasin! Lepasin! Papa jambret, Pak, tolong! Sialan! Baru nyampe Jakarta aja udah dijamret. Ih, harusnya tadi tuh gue pukul. Oh, lapar banget gue. Neng, mau beli nggak? Kalau nggak mau beli, nggak punya duit, jangan di sini. Ganggu orang aja, pergi sana. Lumayan nih bisa gue makan. Hei,
Kau mau makan roti itu? Bah, jangan. Sama orang miskin aja kau. Mama, kau kasih makan dia tuh. Kasihan kali. Kau ini macam kabur dari rumah saja ya? Kau lapar? Iya, Bu. Kasih lah, Mak. Nih, kau makan biar kenyang ya. Makasih ya, Bu. Jangan kau makan itu roti. Ya. Bagaimana kalau dia kita ajak saja ke rumah kita, Bang? Terserah kau saja lah, Mak. Ayo, ajak kita aja ya. Urusan bini itu. Ayolah, ayo. Macam ayo. kau dia. Ayo. Tinggal di Terminal Senen. Di situ saya bergaul, bergumul dengan yang namanya Raja Copet, yang namanya pemerkosa, yang namanya bandar narkoba. Berteman baik dengan siapa aja. Tetapi pertemanan saya ini mungkin sangat tidak wajar ya. Saya masuk ke lingkaran narkoba. Pak. Ya, Mbak. Maaf, saya mau tanya di sini ada lowongan pekerjaan ya, Pak? Maaf, Mbak, lagi penuh, nggak butuh orang, Mbak. Buat 1 orang aja, Pak, buat saya. Maaf, Mbak, bener nggak butuh orang di sini, Mbak. Udah, makasih ya, Pak. Oh ya, sama-sama. Gue mau dong kerjaan kayak tadi. Serius mau kerja kayak gitu? Iya, Bang. Gue bisa kok. Ya, please, Bang, please. Oke. Gue terima lo kerja sama gue. Kayak gitu, Bang. Itu aja gampang. Yang penting kita happy ya kan? Kita orangnya tuh, ayo kita hajar. Semua jenis narkoba saya sudah coba. Bahkan saya sempat jadi pengedar itu di luar negeri. Gue gak peduli. Itu mau lo. Apa lu baca? Awas, Ber. Lu. Awas ya. Baca apa lo? Aku gak apa-apa kok. Nih, tas kamu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Emangnya kamu tuh mau kemana sih? Jadi aku janjian sama orang dan janjiannya itu di pojok sebelah sana. Sana? Iya, di sana. Aku juga janjian sama orang di sana. Berarti kamu Berry. Rizka. Gimana barangnya? Ada nih, mau? Jangan, udah tahan aja dulu. Ini rumah lo? Bagus banget rumahnya. Sebenarnya sih ini tuh bukan rumah gue. Ini tuh kos-kosan dan di sini gue ngekos. Oh, emangnya lo tuh ngapain sih? Maksudnya? Ya lo bisa tinggal di sini. Lo tuh kerja apa? Oh, udah deh. Ntar juga lo tahu kok gue kerja apaan. Kenapa? Ini lo kayak bengong gitu. Kalau emang lo mau tinggal di sini, gue sih dengan senang hati ya. Yang bener lo. Aduh, gue sih bakalan seneng banget kalau bisa tinggal di sini. Kalau gitu, nanti gue balik dulu deh, ngambil barang gue, terus pindah ke sini. Cakep. Fik, gue bakalan jadi orang kaya nih. Kalau gitu caranya.
Nampaknya ada yang lagi bahagia rupanya. Aku tegaskan sama kau ya. Jangan coba-coba kau ganggu urusan. Tapi untuk hal ini, Cok, aku itu harus ikut campur. Karena aku nggak suka sama orang yang suka jambretas orang. Aku juga paling tidak suka kalau ada orang yang mau ngerecokin lahan. Kau pikir aku akan kasihan karena kau perempuan? Hah? Kamu pikir aku juga bakal nyerah? Hah? Kalau ikut campur, nanti tambah parah luka. Kalau berbicara soal tanggal lahir, saya pribadi Roy, saya suka angka 8. Tapi kalau saya lihat gambaran kamu, 8 tampaknya ini sebuah keberuntungan buat Berry, tapi keberuntungan yang saya tidak tahu nih, dari hal yang sedikit atau negatif, bukan sedikit negatif, dari hal yang negatif ya. Hal yang sangat negatif sekali. Sangat dari negatif. angka 8, dari simbol angka 8-nya Berry ini. Dan kamu sangat parah sekali untuk ini. Kamu melakukan hal yang sangat buruk, karma buruk, seburuk-buruknya. Karena kamu sudah menyadari dan kamu melakukan ini. Contohnya adalah, saya menggambarkan angka uang-uang, pundi-pundi keuangan dalam bisnis obat-obatan terlarang. Ngedar, memakai. Sayang, kamu kesini laginya kapan? Aku nggak janji ya. Kamu tahu kan kalau Cynthia orangnya pecemburu. Tapi kan masalahnya ini aku istri kamu juga. Ya udah, aku pamit dulu ya. Hah? Kok pamit sih? Nggak mau. Simpenan. Saya banget sih lo ikut campur aja urusan orang. Ya emang iya kali. Lo itu harusnya nyadar kalau lo itu cuma istri simpenan. Jadi suami lo itu pasti cuma ngutamain istri pertamanya lah. Dia itu datang ke lo kalau lagi butuh doang. Ngomong-ngomong, menang banyak deh kayaknya. Bukan lagi, ternyata di sini itu isinya pemakai semua. Coba gua kesini dari dulu. Ya tapi kan masalahnya dari dulu lo kan gak kenal sama gue baru-baru ini aja. Ya kan? Apa nih? Kasih. Hai Ber, anterin aku dong. Anterin kemana? Biasa, tempat tanganan aku yang kemarin. Tapi bayar ya, gua kan profesional. Tenang aja Ber, kalau urusan udah kelar pasti kebagian kok. Jadi ntar yang nganterin aku siapa dong? Santai, anak buah gue banyak. Bentar ya. Gimana? Enak kan kerja sama aku? Iya dong, seneng ya. Makasih ya. Iya, makasih ya. Jangan bosan-bosan lu. Enak banget belanjaan kita loh. Iya, banyak banget lagi kita bisa belanja kayak gini. Seru ya. Makasih ya. Itu kan suami gue. Ayo, ayo. Apaan sih? Lu ngapain sih? Ngapain sih lu baper-baper? Gue itu harus jagain keamanan lo. Wah, mau ngelabrak istri dia. Sama hati gue. Jujur Robi, melihat orang ini di depan saya merasa jantung saya tuh kayak tertusuk. Mana? Hai cantik. Kamu mau nggak HP kayak gini? Mau tante. Tapi kamu harus kerja sama aku dulu. Aku belum pernah kerja tante, aku masih sekolah. Oh santai aja, kerjaannya itu nggak ganggu sekolah kamu kok. Ya, ikut kerja, nanti bisa dapat handphone ini. Sebentar ya. Halo, gue udah dapet nih. Tapi aku mau pulang tante. Permisi tante. Gak apa-apa sekarang aja. Gak mau tante, Jenny mau pulang. Ayo, katanya mau dapet handphone. Lepasin tante. Harus sekarang, ayo. Gak mau tante. Wah, boleh juga nih.
Ngapain tante kesini? Udah ikutin aja. Mana? Makasih ya, aku pamit dulu ya Om. Tante aku ikut pulang. Apaan sih? Kamu tuh harus ikutin apa kata Om. Jangan cengeng di orang. Om, aku pamit dulu. Tante aku ikut pulang. Selama ibu belum bayar utang, rumah ini saya sita. Tolong bang, jangan juta rumah saya bang. Woi. Apa-apaan sih? Kan semuanya bisa diomongin baik-baik. Santai aja dong. Maksud kamu apaan? Gue yang bakalan bayar utang ibu ini. Oke, gue tunggu uangnya. Ibu yang sabar ya Bu. Iya, terima kasih ya Neng. Bagaimana ibu harus membalas kebaikan Neng? Gak usah Bu, gak apa-apa. Gak usah dibalas. Malahan ya Bu, saya itu mau masukin anak ibu ke pekerjaan yang bagus Bu. Iya Neng, tapi anak ibu lagi nggak ada Neng, lagi sekolah. Oh ya nggak apa-apa Bu, nanti ibu sampein aja ke anaknya ya Bu. Iya Neng. Tapi ibu harus ingat, ada syaratnya nih Bu. Ibu itu nggak boleh ganggu dan dia juga nggak boleh pulang pas waktu jam kerja dia. Saya ini biar saya seorang boleh dibilang bandar ya. Kalau untuk jatuh cinta, saya mohon maaf sangat susah untuk mengambil hati saya. Sepi. Iya, lagi pada kerja. Berarti kamu tinggal di sini sendiri dong? Maksud lo apa nih? Jangan sok baik-baik. Perempuan baik-baik ngapain tinggal di sini sendiri? Jangan sembarangan ya. Gue itu nggak sama kayak yang lo pikirin. Ih, ngapain sih? Lo ngapain pegang-pegang teman gue? Gila. Kayak banget sih, orang siapa sih? Papa! Ma, sabar Ma. Ini, ibu ini siapa? Benar dugaanku. Selama ini kamu selingkuh. Seret perempuan itu. Ayo, Pak. Sini kamu. Apaan sih? Sini. Lepas. Ayo. Itu ada seorang laki-laki yang memang sudah beberapa lama ngejar saya. Kalau untuk saya tidur dengan berbagai macam laki-laki, saya menolak karena memang saya sekalipun pernah menjadi simpenan, tapi saya tidak menjajakan diri saya kepada orang-orang. Kalau lu nggak punya duit itu jangan sok-sokan ngutang. Segala minta barang lagi dari rumah gua. Ya maksudnya dorong lu apa? Biasanya lu ngasih gue barang. Hei, Duitnya ada orang. hei. Berhentikan, oke? Pergi lu. Pergi. Iya. Pergi. Hey, are you okay? Oke. Tadi sebenarnya ada apa ya? Hey, rumah kamu di mana? Nanti aku anterin ya. Mbak. Iya, Mbak. Maaf, saya bisa ketemu sama John? Oh, Pak John ya? Tapi maaf, mbaknya siapa ya? Apa sudah ada janji sebelumnya dengan beliau? Saya ini calon istrinya. Ngapain saya harus buat janji? Udah kasih tahu aja di mana, John. Ya, kalau kayak gitu, Pak John ada di lantai atas, Mbak. Silakan. John. Kenapa kamu? Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Aku mau kamu tanggung jawab ya. Nikahin aku secara resmi. Barry, kalau kita bisa hidup nyaman kayak gini, kenapa harus raput-raput nikah? Kamu tahu kan, aku tidak mau nikah. Kamu kok malah ngomong kayak gitu sih, John? Tega ya kamu sama aku? Ingat ya, John. Aku gak mau kenal sama kamu lagi.
Hei, hei. Kamu tuh ngapain kesini? Aku kan udah bilang kalau aku itu nggak mau ketemu lagi sama kamu. Aku mau minta maaf sama kamu. Dan aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apaan? Aku mau bawa kamu ke luar negeri. Kita pindah ke sana yuk. Gimana? Buat apa? Aku mau hidup bersama kamu di sana. Dan urusin anak sama aku juga. Enak ya kamu ngomong. Aku udah capek-capek ngandung anak ini, terus kamu mau ambil gitu aja? Hei, jangan macam-macam sama aku ya. Aku bisa lakukan apa aja sama kamu. Aku nggak takut. Aku juga bisa ngelakuin apa aja ke kamu. Aku mau kamu jangan ganggu aku lagi. Hei! Lu tuh bisa jangan kasar nggak sih sama cewek? Hah? Udah deh, mendingan sekarang lu pergi ya. Awas ya, sampai terjadi apa-apa sama si Berry, lu gue cari tuh. Sana! Ayo sih lo. Aku harus kemana lagi? Aku nggak mungkin kembali ke rumahnya Bang Poltak. Aku nggak mau nyusahin Bang Poltak, apalagi tetangga-tetangganya udah nggak suka sama aku. Aduh, terus aku harus kemana lagi? Bapak! Pak, ada orang pingsan loh, Pak! Ya Allah, ini Pak. Ya Allah, kenapa ini? Ayo Bu, kita angkat ke dalam. Ayo Pak, tolong Pak, tolong diangkat. Ya Allah. Alhamdulillah, udah mulai sadar, Pak. Kamu tadi pingsan di pinggir jalan di depan. Jadi kami bawa ke sini. Makasih ya, Bu. Pak, emangnya kamu tinggal di mana? Biar kami antar ya. Saya nggak punya tempat tinggal, Bu. Anak saya di kandungan ini mau dibawa kabur sama bapaknya ke luar negeri. Makanya saya kabur. Bu, saya mau tanya. Ibu tahu nggak ada kontrakan di sini yang di bawah harganya 300.000? Kalau harganya 300.000 mah nggak ada, Neng. Atau gini aja, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di rumah kami. Cuma rumah kami sederhana gitu. Gimana Bu? Nggak apa-apa, Pak. Mau ya, Neng ya? Makasih ya, Bu. Pak. Begini nih Ber, lingkungan di sini. Banyak perempuan menghibur kelas murah. Banyak orang yang doyan judi. Ya ampun, kenapa aku terus dapat lingkungan tempat tinggal seperti ini? Aku nggak kebayang akan tinggal di kontrakan petak dan kumuh kayak gini. Ternyata hidup mandiri itu tidak semudah yang kubayangkan. Bulan lalu ibu bilang nggak ada uang. Minggu lalu juga ibu bilang nggak ada uang. Dan hari ini juga begitu. Kapan ibu punya uang ya? Hah? Guna. Lu jangan batuk sama perempuan. Pergi lu. Mbak nggak apa-apa. Ibu, makasih banyak ya. Sama-sama. Berry, kamu berani banget sih.
saya hamil dari sebulan sampai 9 bulan sampai saya melahirkan itu banyak yang ngurusin ya. Mungkin mereka bilang saya baik dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini peringatan buat kalian semua. Mulai hari ini kosongkan wilayah ini secepatnya. Kalian nggak bisa seenaknya begitu. Kami nggak mau tahu. Pokoknya kalian kosongkan tempat ini. Kalian berani melawan kita. Kalian kan tahu siapa kita. Cepat kosongin tempat ini. Kita nggak boleh takut sama mereka. Mau lo apa sih? Diam lo. Lo yang mau apa di sini, ha? Banyak mulut tuh. Bantuin Mary. Ajar aja. Pergi lo. Pergi. Bu, Mary kenapa, Bu? Beri kenapa? Kamu kenapa? Ya Allah. Kenapa Bu Mary, Bu? Ibu juga nggak tahu ini, Pak. Beri kamu sakit banget, Bu, perutnya, Bu. Ini gimana, Pak? Gimana? Beri, ya Allah, jangan-jangan. Aduh, ini Beri mau melahirkan kali, Pak. Kita bawa ke bidan aja, Pak. Kita bawa sekarang. Ayo, Beri. Ya Allah, hati-hati. Ini sih Pak, aku mau minta sumbangan dong buat Berry. Oh. Ya, dia kan mau lahiran. Gak apa-apa ya Pak? Makasih ya Mas ya. Sorry nih gue ganggu nih. Gue minta sumbangannya dong buat Berry. Dia mau lahiran, gak ada dananya. Iya. Ya. Buat segini. Wah, lumayan ini juga. Aduh, aku sakit, Pak. Bapak, aku minta doa restu. Ibu aku gak kuat, Bu. Berry, kamu harus kuat. Kamu harus terus berusaha, kamu berdoa yang banyak. Kalau nanti kamu gak sanggup untuk membesarkan atau memelihara bayi ini, biarkan nanti ibu semua yang menjaga dan merawat ya. Kamu gak usah khawatir, yang penting kamu harus kuat. Ya, kamu harus sanggup. Bisa tunggu di luar aja, biar saya yang temenin. Ya udah, tinggal dulu ya Berry. Aduh, sakit banget Bu. Sabar ya Bu ya. Saya memiliki seorang anak perempuan. Mbak. Coba lihat bayinya. Wish, bayi cantik banget, Mbak. Oh ya, namanya siapa? Salu. Bener juga info yang saya dapat. Pak, gimana kalau bayinya saya beli 35 juta? Maksud Bapak apa? Saya tuh nggak pernah jual anak. Mbak, kita bicarakan baik-baik. Anak secantik ini, kasihan Mbak kalau tinggal di tempat kumuh kayak gini. Saya yakin bayi selucu ini tidak mungkin hasil pernikahan resmi Mbak. Bapak jangan kurang ajar ya. Apa perlu saya teriak? Hah? Tolong! Kamu Berry, ada masalah apa? Enggak ada apa-apa kok. Mari Mbak ya, mari Pak. Udah kita permisi dulu ya. Makasih ya Pak. Ya. Bu, Pak. Kenapa Berry? Kenapa? Ada yang ngikutin kamu? Kok kamu seperti orang ketakutan? Tadi ada yang mau ngambil Shalu, Bu. Apa? Oh. Berry, maaf ya sebelumnya. Tapi apa nggak sebaiknya anak kamu dititipin aja sama kami? Berry, kamu jangan salah sangka dulu. Kami ini sangat sayang sama Salu. Jadi buat kami, gimana yang terbaik buat Salu? Rencananya kami kan akan pulang kampung. Ya, siapa tahu Salu di desa itu hidupnya jadi lebih nyaman, tentram. Iya Ibu, dan Bapak benar.
Lagian kalau selalu ikut sama aku terus, dia bisa terjerumus ke dunia yang kelam, sama kayak aku. Ya udah kalau gitu, aku titip Salu untuk ke kalian ya. Tolong jaga dan rawat Salu, biar dia jadi anak yang soleha, tidak seperti saya. Oh iya Bu, Pak, alhamdulillah saya dapat kerjaan yang halal. Saya jadi tukang pijat. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah waktunya, saya bakal jemput Halu. Iya Berry, kamu nggak usah khawatir ya. Kamu bisa lihat dan jenguk kapan aja Salu, ya. Kami hanya ingin merawat aja supaya dia jadi anak yang baik, jadi perempuan yang soleha. Salu sayang, jadi anak yang baik ya nak, yang nurut sama ibu dan bapak. Nanti kalau sudah waktunya, ibu bakal jemput Salu. Kita hidup bersama yang bahagia ya sayang. Ibu-ibu, ada yang mau pijit refleksi? Nanti aja deh Mbak. Ya udah, ini disimpan dulu ya brosurnya. Nanti kalau ada yang mau pijit, hubungin saya. Ada di sini nomornya. Iya. Makasih ya Bu. Neng bisa mijit saya nggak? Maaf Pak, ini khusus wanita. Emang kenapa Neng? Kalau Neng mau mijit saya, nanti uangnya saya lebihin. Maaf, terima kasih. Neng. Kamu itu jangan sok jual mahal ya. Saya tahu kamu itu wanita apa. Bapak tuh kalau nilai jangan dari penampilan ya. Saya itu kerja halal. Alah, sok suci kamu. Allah. Ternyata nyari uang halal itu susah banget. Dari tadi aja aku nggak dapet pelanggan. Gimana aku mau ngasih uang untuk Salu? Bu, kalau Ibu minat refleksi, Ibu bisa hubungin ke nomor ini. Nanti saya datang ya, Bu. Oh iya, boleh. Tolong datang ke alamat ini aja ya. Ibu mau saya pijit? Ya udah Bu, nanti saya bakalan datang ke alamat ini. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Mana Bu perempuan yang kau janjikan buat saya? Lama sekali dia. Sabar, sebentar lagi juga dia akan datang. Ya udah, kalau sampai dia tidak datang, kamu yang harus melayaniku. Tuh, kayaknya dia datang. Mari masuk, dari tadi saya tunggu. Ini. Lihat, akhirnya saya dapetin dia juga. Kamu memang istri yang pintar. Ini benar-benar kesukaan saya. Ya udah, kalau gitu saya tinggal ya. Selamat bersenang-senang. Bu, mau kemana Bu? Mau kemana kamu? Ih, lepasin. Kamu berani ya melawan saya? Ih. Kamu berani ya sama saya? Hah? Aduh. Ya Allah. Kenapa ketika hamba mau berubah menjadi yang lebih baik, tapi keadaan yang jadi kayak gini ya Allah. Apa hamba harus menjadi orang yang jahat terus?
harus semangat demi Syalu. Berry? Ber? Lo ngapain di sini, ha? Ber, kenapa sih, ha? Hah? Berry refleksi? Ini maksudnya apa sih, ha? Lo apa-apaan? Ini tuh apa-apaan sih, Ber? Please deh, Ber. Lo mau jadi tukang urut, iya? Gue pengen lo kayak dulu lagi. Lo bisa ngapain aja, lo punya banyak uang daripada kayak gini lo ngapain? Nggak bisa, Pris. Gue nggak bisa kayak dulu lagi. Lo gila ya? Gue itu mau berubah jadi orang yang lebih baik demi Syalu. Terus menurut lo, selama ini gue nggak baik? Iya, gue nggak baik buat lo, iya? Serah lu deh, capek gue ngomong sama lo, tau gak sih? Serah deh lu. Lucu kan? Permisi, Bu. Kok anaknya cantik banget sih? Iya, Bu. Ini anak saya, namanya Salu. Tapi kok nggak mirip sama ibu? Iya, wajahnya nggak mirip sama ibunya. Bu, Salu emang nggak mirip sama ibunya. Tapi mirip sama saya bapaknya. Kamu harus bangga punya ibu dan bapak, ya? Ketika dia berbicara tentang anak, dan saya melihat dalam gambaran saya di sini, anaknya dirawat cukup baik. Iya. Dan saya melihat ada gambaran di kepala saya bahwa orang yang merawat adalah semacam ibu-ibu dengan hijab dan baik semua dari keluarga. Orang yang sangat baik sekali. Mau kemana kau? Kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah kau mempermalukan aku waktu itu, ha? Cok, santai dulu, Cok. Dulu kan kita teman. Kenapa sekarang jadi lawan? Karena kau sudah membuat hancur semua usaha. Kenapa kau diam saja, ha? Atau kau sudah bisu? Apa pura-pura lupa, ha? Hei! Jangan cuma badan doang yang gede ya. Berani sama perempuan. Ayo, Ber. Mereka, jangan sampai lolos. Mereka masih ngikutin kita nggak sih? Tenang aja. Cuma preman yang udah tobat doang yang berani kemari. Udah, cabut aja. Ayo, Bos. Tapi kamu pinter juga sih. Bawa aku ke kantor polisi. Aku aja nggak kepikiran. Iya, nggak apa-apa. Namanya kan kamu juga lagi panik. Lagi pula, aku yakin banget kalau aku tadi sosok jagoan, aku sekarang bakal di rumah sakit kali. Amar. Berry. Terima kasih, Ana. Kalau memang gak ada kiriman bantuan dari kamu, mungkin Bapak udah sengsara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngelamun aja, Pak. Mikirin Berry ya? Enggak, Pak. Kemarin saya ke kota, terus saya ngeliat Berry, Pak. Di mana, Pak? Di kota. Cuman saya lihat dia lagi jalan sama om-om. Udah gitu pakaiannya seksi banget, Pak. Maaf nih, saya mau tanya nih. Apa jangan-jangan si Berry kerjanya nggak bener lagi nih? Jangan bicara sembarangan ya, Pak. Berry itu nggak mungkin ngelakuin kayak begitu, Pak. Dia nyanyi aja saya larang. Saya cuma ngasih tahu, Pak. Kenapa marah sama saya? Dengar, Pak ya. Asal tahu aja, Pak. Orang soleh aja bisa jadi penjahat. Dikasih tahu marah-marah. Mau banget sih. Kamu kenapa, Ban? Berry, kau nggak apa-apa? Aku kayaknya hamil deh.
Apa? Kamu hamil? Mas, kalau nggak mau tanggung jawab juga nggak apa-apa kok. Ber, aku akan bertanggung jawab. Dan aku akan melamar kamu langsung dari orang tua kamu. Nggak mungkin, Mas. Mereka itu pasti marah. Karena aku udah lama kabur dari rumah. Apapun keputusan orang tua kamu, kita hadapin sama-sama. Yang pasti aku pengen kamu jadi istri aku dengan cara yang sah dan layak. Dari hubungan yang terlarang, Yep. papanya Syalu, atau mungkin Anda menolak untuk menyebut itu adalah papanya Syalu, laki-laki yang menghamili Anda. Siapa dia? Kamu harus tenang. Niat kita kan baik. Insya Allah pasti direstuin sama orang tua kamu. Makasih ya, Mas. Kamu selalu ada buat aku. Bu, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Beri anakku. Bu, kamu pulang nak. Bu, Pak, kenalin ini Amar. Saya Amar, Pak. Oh iya. Ibu. Saya kemari dengan maksud dan tujuan ingin melamar anak ibu sebagai istri saya. Saya sangat setuju, Amar. Jadi kapan mau menikah? Secepatnya, Pak. Oh, ya bagus kalau gitu. Yaudah, masuk ya, masuk. Ayo. Saya terima nikah dan kawinnya Berry binti Sony dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya Allah, aku tak akan pernah lagi kembali ke dunia yang kelam itu. Sekarang aku sudah bahagia dengan Mas Amar dan keluargaku. Ibu, Berry minta maaf ya, tadi nggak bisa bantu. Iya ya nggak apa-apa. Lagian kamu kan baru hamil, calon cucu ibu. Lagian ibu hari ini nggak masak. Ayo dicoba nasi uduknya. Enak loh, mumpung anget ya. Ini minum buat kamu. Alhamdulillah ya Allah. Orang tua Mas Amar sangat baik dan mau menerima aku sebagai menantu mereka. Sekalipun aku sudah hamil dan juga dia mau menampungku di rumahnya. Terima kasih ya Allah. Ih, kok gak diangkat lagi sih? Aku itu kan cuma mau nelfon Salu. Aku pengen tahu kabarnya dia gimana. Salu kan anak aku. Pak, Bu, ada apaan ini? Amar, ternyata kamu sudah berani membohongin bapak dan ibu ya dengan status Berry. Ternyata dia sudah punya anak, hah? Atau jangan-jangan Berry juga sudah menipu kamu? Sekarang juga usir dia dari rumah kita. Usir sekarang. Keluar dari rumah ini. Tunggu dulu, Pak. Saya tahu Berry mungkin yang punya salah dulu. Tapi sekarang dia sudah berubah, Pak. Dan saya mencintai Berry, Pak. Dan ini semua kesalahan Amar, Pak. Yang udah nggak jujur. Kalau selama ini saya sayang sama Berry. Maafkan Berry. Dan terimalah Berry menjadi menantu Bapak sama Ibu. Demi Amar dan anak Amar, Bu. Bu, Pak, Berry sangat mencintai Amar. Berry benar-benar minta maaf. Maaf, Berry itu nggak jujur. Tapi bukan berarti Berry itu mau berbohong sama ibu dan bapak. Terserah kamu, Amar. Bapak dan ibu hanya bisa mengharapkan yang terbaik dari kamu. Tapi ingat, kalau kamu mencintai Berry dengan segala masa lalunya, bapak dan ibu hanya bisa mencoba untuk mengerti. Berry, tapi ingat ya pesan ibu. Tolong kamu jadi istri yang baik. Karena kamu lihat sendiri kan, Amar sudah mau menerima kamu. Ngerti nak? Ketemu lagi kita kan? Jangan kurang ajar ya. Kalau nggak gue teriak nih.
teriak aja. Tolong! Tolong! Lu mau ngapain? Sana, sana. Pergi lo. Tarik. Lepasin ya! Udah diam kamu. Tuh, kamu tuh apa sih? Sekarang gue mau lihat, squad apa tubuh lo sama nyali lo. Jangan kurang ajar ya lo. Makanya, lo tuh jangan jagoan, jangan so hebat. Lu berani ya? Mana lo, ha? Kamu? Tante, ketemu lagi kita. Kalian tuh ngapain di sini? Ini kan lingkungan... Iya, Tante. Berkat Tante, saya jadi tinggal di sini. Bener banget, Tante. Aduh, jangan. Semua ini bahaya. Ayo kejar, Terlambat atau belum ini untuk Umi memperbaiki semua? Apa mungkin pesan dari Roy? Belum terlambat. Justru kalau misalnya ini dilanjutkan, ini akan menjadi bumerang, kemudian lagi muncul penyakit kanker, kemudian lagi muncul ada kanker serviks. Saya lihat di sana karena udah muncul lendir di sini. Kamu dari mana aja sih? Aku nyariin kamu tau gak seharian? Aku gak tahu lagi, Mar. Hidup aku udah berantakan. Kamu kenapa? Aku udah berdosa, Man. Hidup aku udah terkutuk. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Hamba tidak menyangka apa yang hamba lakukan dulu diikuti oleh orang lain yang merupakan korban hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba minta ampun. Ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Ketika ini dihentikan dan sekarang sudah mulai berubah pelan-pelan, masih ada belum kata terlambat di sini. Yang harus dilakukan adalah Umi Berry di sini adalah kamu harus merubah kayak tertutup. Apakah mungkin bisa berhijab atau seperti itu? Ya, saya melihat banyak baju-baju yang tidak terpakai, yang pendek-pendek juga. Kamu bisa kasih siapapun yang nerima. Ala innahum mufsiduhna walakin la yash'urun wa iza qila lahum aminu kama amanan Musa wa qulu annu aminu kama amanas sufaha. Saya penasaran dengan wajah dari Syalu sendiri sebenarnya. Ya, saya mau tahu kalau Mas Roy memang bisa, Roy oke bisa lah. ada gambaran, Ya, baik. mungkin Umi juga ingin ya, seperti apa sekarang? Ya, bermata besar saya melihat di sini dan kemudian rambutnya sekarang ada poninya dan sedikit bergelombang tetapi pendek. Ya, rambut Eka. Iya benar. Ya. Salu Rohimah Febrianti. Itu anak yang saya lahirkan dari rahim saya tertanggal 2 Februari tahun 2002. Syalu, Umi sayang sama Salu. Saya mohon untuk keluarga di Jember, tolong sampai kapan Allah mencabut nyawa saya,
Tolong kasih kecepatan kepada saya untuk bertemu dengan anak saya.